Halo, selamat datang kembali di vlog sederhana aku. Video kali ini diawali bongkaran belanja harian aku ya. Seperti biasa, kali ini aku belanja per 3 hari. Terus yang pertama tadi aku beli bayam ya 2000, terus beli kangkung juga 2000. Terus itu ada daun sop-sopan ya 2000 juga. Wortelnya ini tadi 4000 ya, dikasihnya 4 pieces 3 pieces kayaknya, itu seperempat lah ya. Terus ini aku juga beli kol ya, itu 4000 setengah kilo sepertinya. Dan aku beli timun ya, bukan, kerahi 2000, terus jagung mudanya 2000. Ini paketan sayur asemnya 2000. Terus aku juga beli cabai rawit ya, tapi udah aku simpen karena ini tadi aku sisihkan dulu ya buat nidurin bocil ya, supaya nanti kalau aku food prepnya lebih santai gitu kan. Nah ini aku udah nyangin sayur bayamnya ya, aku beli 2000 aja tadi, karena kalau beli seikat itu banyak banget teman-teman. 2000 aja segini banyaknya ya, jangan salfok gitu kan. Tapi kalau waktunya mahal juga ini gak boleh ya 2000, masih adalah 4000-an gitu kan. Enaknya hidup di desa itu seperti itu ya, bisa kadang-kala gratis ya kalau untuk sayur bayam atau sayur pepaya muda ya, kalau ada gitu kan. Kalau nggak ada, meskipun beli yang nggak bakal lebih dari 4000 ya teman-teman, seikat atau sebiji gitu kan. Nah ini banyak banget ya, aku bikin videonya nggak dicepetin ya, karena biar kita nanti sambil curhat colongan ya teman-teman. Terus ini udah selesai dan aku masukin gitu aja tanpa dicuci ya, supaya lebih awet aja. Itu opsi penyimpanan yang paling bagus ya dari beberapa kali percobaan gitu kan. Nah ini bisa 3-4 kali masak ya, karena emang bener-bener satu plastik ini ya nanti penuh banget gitu kan. Nah ini aku mau nyisain untuk masak sayur bening hari ini ya, dicampur wortel sama kerahi tadi. Nah setelah ini nanti aku juga bakal nyangin si kangkung ya teman-teman, karena supaya nggak ribet aja nanti pas waktu masaknya ya. Dan jangan salfok juga, kalau kangkung itu pun aku pitili satu-satu gitu kan. Trauma aja gitu kan, pernah waktu itu cuma aku potong-potong gitu aja, masih ada tambahan protein hewani ya teman-teman, meskipun dicuci berkali-kali gitu kan. Jadi trauma banget. Akhirnya meskipun ribet, aku pilih satu-satu kayak gini ya, menghilangkan resiko ada protein tambahan aja teman-teman. Nah belanja kali ini aku nggak beli protein hewani ya, masih ada sisaan beberapa telur sama beberapa kotak ikan ya gitu kan. Dan terus nanti juga masih ada sosis, bakal aku liatin ya nanti. Entah kenapa ya teman-teman, akhir-akhir ini tuh susah banget gitu ya ngerasa gitu kan, belanja 50.000 makin dikit aja gitu kan dapatnya. Apalagi kalau perbumbuan sama ya segala macam kebutuhan dapur ya, terutama minyak sama beras teman, itu naiknya ugal-ugalan banget ya.
minyak kemasan per 2 liter itu udah di 48.000 aja gitu kan. Terus minyak kita pun itu udah tembus 20.000 sampai 22.000 gitu teman. Jadi naiknya hampir 50% gitu kan. Dan beras pun itu udah di 16.000 1 kilo. Biasanya yang bagus pun 13.500 udah dapat ya. Syaratnya beli di penggilingan gitu kan. Kalau di desa banyak banget kan penggilingan padi gitu kan. Jadi lebih murah. Sekarang di penggilingan pun udah 15.000 16.000 teman-teman. Pendapatan kita masih tetap ya nggak nambah, tapi pengeluaran makin ugal-ugalan gitu kan. Apalagi ditambah dengan pernyataan salah satu pemangku kebijakan yang kontroversial ya. Kurang lebih kayak gini deh pernyataannya. Kenapa kalian ribut-ribut padahal nggak pernah belanja pakai dolar? Kita nih yang belanja pakai dolar dan pengusaha gitu kan. Secara logika ya emang benar, tapi secara kejadian nyata atau realnya itu kita terdampak banget ya. Contoh nyatanya di beras sama minyak tadi. Naik banget kan, biasanya di 30 ribuan per 2 liter, ini udah hampir 50 ribu aja 2 liternya. Terus beras tadi juga naiknya cukup signifikan ya. Jadi kalau dibilang orang desa, masyarakat biasa, meskipun gak belanja pakai dolar tapi tetap terdampak ya dari kenaikan dolar itu sendiri. Jadi itu yang bikin banyak orang kayak murka banget sama kata-kata blunder mereka gitu kan. Gimana ya, pendapatan makin sedikit gitu kan, bukan makin sedikit sebenarnya, masih tetap, cuma untuk pengeluarannya itu yang udah double ya. Harganya udah bukan naik lagi tapi udah ganti harga gitu ya. Jadi dampaknya itu sangat signifikan ya, termasuk di keluarga kecil aku juga gitu ya teman-teman. Biasanya aku kalau bikin video pasti ada nyempil belanja di minimarket atau di supermarket gitu kan. Tapi akhir-akhir ini jarang banget ya gitu kan. Bahkan kalaupun beli di minimarket lokal atau di biru merah gitu kan, itu sedikit banget ya, paling gede di angka 40 ribuan atau 50 ribuan. Itu benar-benar mipil ya teman-teman, karena itu tadi aku pun mencukupkan pendapatan harian tidak tetap yang didapat sama Pak Su ya. Terus untuk kerjaan sampingan di rumah pun mengalami kemunduran gitu kan, pelanggannya nggak begitu banyak ya. Jadi menyesuaikan budget yang ada ya teman-teman. Ini tadi aku udah selesai berberes sama itu ya, sayur-sayurnya ya, udah aku siangi semua. Terus ini aku masukin ke kulkas ya. Kali ini kulkas aku penuh banget ya, dan juga ada daun pisang itu di bawah ya. Terus ini juga ada lauk mateng itu ya yang tertutup piring. Nah ini dia teman-teman, ada telur, terus itu juga ada puyuh ya sebungkus, dapatnya dari MBK, lumayan lah ya. Nah itu sosisnya masih ada 3 biji. Terus lauk ikannya ada beberapa kotak. Jangan salfok ya kalau gelap, karena aku lupa nyalain flashnya. Segitu aja vlog aku kali ini, sampai jumpa.